Nah, sehingga dapat mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman ya, sahabat tani semua, serta menekan serangan jamur dan penyakit lah. Nah, ini adalah merupakan hasil dari metode yang saya terapkan dalam proses penanaman cabai ya. Untuk pertumbuhan batang, tunas, daun itu cukup berimbang, dan juga untuk kendala-kendala seperti serangan hama dan penyakit alhamdulillah masih aman, belum ada kendala sama sekali. Jadi pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk yang berimbang, kemudian pupuk yang sangat aman digunakan, tidak menyebabkan keasaman lahan ya sahabat tani semua, ataupun menyebabkan pertumbuhan jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik, channel yang selalu berbagi ilmu-ilmu tentang dunia pertanian, terutama ilmu yang sesuai dengan pengalaman dan juga yang saya terapkan pada tanaman saya, terutama pada tanaman cabai ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Nah, tepat di usia tanaman cabai saya 25 HST ataupun 25 hari setelah dilakukan penanaman, dan kondisinya sama-sama dicek, sama-sama sahabat tani bisa lihat alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk pertumbuhannya di batang, tunas air, daun, dan juga tunas pokok itu pertumbuhannya cukup berimbang, cukup maksimal, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kendala masih aman ya untuk sampai dengan saat ini. Semoga bisa terus aman sampai tanamannya ini habis masa produksinya ya sahabat tani semua. Nah, untuk pertumbuhan tunasnya alhamdulillah cukup berimbang ya. Tunasnya pun batangnya besar-besar, dan ini rencananya tidak akan saya potong pucuk ataupun saya tidak akan rempel untuk tunasnya. Jadi untuk tunas produktifnya ini akan saya rawat terus ya sahabat-sahabat tani semua. Nah, ini kondisinya sangat memuaskan sekali, bisa sahabat tani lihat. Nah, di semua tanaman cabai saya alhamdulillah pertumbuhannya cukup maksimal ya sahabat tani semua. Nah, pada hari ini tepat di usia 25 hari itu adalah jadwal pemupukan susulan yang wajib ya sahabat tani semua. Nah, ini adalah merupakan pemupukan yang wajib dilakukan untuk menunjang pertumbuhan, memaksimalkan pertumbuhan dari batang, kemudian tunas, daun, dan juga memperkuat struktur tanaman ataupun jaringan tanaman. Jadi ketika nanti masuk fase generatif, itu tanaman sudah benar-benar siap untuk mengeluarkan buah ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, setelah saya perlihatkan tadi mengenai kondisi tanamannya, selanjutnya ini akan saya sebutkan mengenai pupuknya ya. Pupuk yang saya gunakan dalam pemupukan susulan wajib yang harus dilakukan ketika tanaman berusia 25 hari setelah tanam ya sahabat tani semua, yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan di fase vegetatif menjelang fase generatif ya. Jadi pupuk yang saya gunakan ini adalah pupuk yang berimbang, kemudian pupuk yang sangat aman digunakan, tidak menyebabkan keasaman lahan ya sahabat tani semua, ataupun menyebabkan pertumbuhan jamur. Nah, jadi pupuk yang saya gunakan ini yang pertama yaitu NPK 1616 ataupun NPK seimbang ya, yang warnanya biru seperti ini. Bisa sahabat tani lihat, tidak saya bawa kemasannya karena saya belinya kemarin 1 karung, jadi berat untuk membawanya, jadi saya cukup membawanya di ember aja ya sahabat tani. Untuk kandungan dari NPK 1616 ini yaitu sudah jelas ya, yaitu nitrogen 16%, fosfat 16%, dan juga kalium 16%. Nah, ini sangat baik sekali digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman kita di fase vegetatif ya sahabat tani semua. Kemudian untuk yang selanjutnya, pupuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan Karate Plus Boroni. Nah, ini adalah merupakan pupuk kalsium nitrat. Jadi pupuk ini adalah merupakan pupuk yang wajib digunakan untuk pupuk pemupukan susulan di usia 25 hari ya. Dan untuk kandungannya di sini 15,5% nitrogen, kemudian 26% CaO ataupun kalsium, dan juga 0,3% boron ya sahabat tani semua. Nah, ini pupuk ini sangat baik sekali digunakan di semua fase. Jadi fase pemupukan di vegetatif ataupun generatif ya. Jadi nanti untuk fase vegetatif saya menambahkan Karate Plus Boron juga, kemudian di generatif nanti saya akan menambahkan juga Karate Plus Boron ini ya sahabat tani semua, karena ini pupuk ini mampu membuat tanaman kita jauh lebih kebal ya dari penyakit, karena dia mengandung kalsium dan juga
boron ya, sahabat tani semua. Kemudian manfaatnya lain juga yaitu untuk memaksimalkan fungsi daripada kalium ya, sahabat tani semua. Nah, ini bisa dilihat di kemasan juga ini mengenai manfaat daripada boron ya, yaitu untuk membantu penyerapan unsur hara kalium, kemudian magnesium, boron. Nah, sehingga dapat mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman ya, sahabat tani semua, serta menekan serangan jamur dan penyakit lah. Inilah manfaat daripada pupuk boron ini, yang sehingganya ini sangat saya rekomendasikan, wajib ditambahkan pada saat pemupukan fase vegetatif ataupun fase generatif ya. Nah, ini untuk hari ini pada 25 hari setelah tanam, ini saya menambahkan pupuk boroni ini ya, sahabat tani semua. Nah, ini adalah NPK-nya. Kemudian yang terakhir yaitu pupuk yang saya tambahkan di pemupukan susulan wajib di fase vegetatif, yaitu pupuk organik asam humat ya. Di sini saya memakai merek dagang Power Soil, di mana manfaat daripada Power Soil ini yaitu sangat banyak sekali untuk tanaman kita, kemudian untuk media tanam kita, dan juga untuk kehidupan mikroba-mikroba yang ada di media tanam kita. Jadi sangat saya rekomendasikan sekali untuk ditambahkan pada saat pemupukan susulan di fase vegetatif ataupun fase generatif ya. Jadi ini selalu harus ikut, dan juga ini. Dan nanti di usia yang selanjutnya, yang ini yang berubah ya tani semua. Dan untuk kali ini yang wajib yaitu menggunakan NPK 1616 ini. Nah, di mana manfaat dari Power Soil ini yaitu untuk menjaga keseimbangan pH ya. Jadi ketika kita memupuk kimia seperti ini, itu biasakan media tanamnya agak sedikit ngedrop untuk pH tanahnya ya. Sehingga kita harus menambahkan Power Soil ini agar supaya pH-nya itu tetap terjaga. Dan juga manfaat daripada Power Soil ini ataupun asam humat yaitu dia mampu mengikat ion-ion dari pupuk yang kita berikan ya, sahabat tani semua. Jadi nanti pupuk ini akan berubah menjadi ion-ion yang sehingganya diikat oleh asam humat ini, yang sehingganya tidak mudah tercuci oleh air hujan ataupun hilang karena penguapan ya, sahabat tani semua. Jadi pupuk ini sangat wajib digunakan di semua fase. Kemudian ini. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, jadi setelah saya sebutkan satu persatu pupuk apa saja yang saya gunakan di usia 25 hari pada saat pemupukan wajib, pemupukan susulan wajib di fase vegetatif ya. Jadi pupuk yang saya gunakan yaitu NPK 1616, Karate Plus Boroni, dan juga asam humat Power Soil ya, sahabat tani semua. Nah, oke, dan juga tadi sedikit saya cuplik mengenai manfaat-manfaatnya secara garis besar ya, sahabat tani semua. Nah, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian dari pupuk ini serta dosisnya. Nah, ini ya, sahabat tani semua, di sini saya sudah siapkan untuk airnya ya, sahabat tani. Dan untuk kali ini, pemupukan susulan kali ini itu dengan cara dikocor ya, sahabat tani semua, karena di daerah saya sudah mulai jarang terjadi hujan, makanya untuk pemupukannya saya lakukan dengan cara dikocor. Dan untuk airnya di sini saya sudah siapkan sebanyak 20 liter ya, sahabat tani semua. Jadi ini perlu dicatat untuk dosis pengaplikasiannya yaitu per 20 liter air ya, sahabat tani semua. Nah, oke, sekarang kita menuju ke takaran ataupun dosis pengaplikasian ya. Jadi per 20 liter air, yang pertama yang saya masukkan yaitu NPK 1616 nya, yang kita perlukan yaitu sebanyak 1 gelas ya, sahabat tani semua, 1 gelas seperti ini. Nah, kemudian untuk pupuk Karate Plus Boroni ini kita memerlukan sebanyak 1 gelas juga ya, sahabat tani semua. 1 gelas per 20 liter air. Nah, 1 gelas seperti ini ya, sahabat tani. Jadi NPK 1616 nya 1 gelas, kemudian Karate Plus Boroni ini 1 gelas juga. Nah, setelah kita masukkan 2 jenis pupuk tadi yaitu Karate Plus Boron, kita aduk dulu ya menggunakan tangan seperti ini agar supaya kandungannya itu bisa terlarut pupuknya ya, sahabat tani. Nah, diaduk dulu. Kemudian kita masukkan asam humatnya ya, sahabat tani semua. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Jadi pupuk yang kimianya dulu kita masukkan sama boroni. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kita masukkan asam humatnya ya, sahabat tani semua. Nah, untuk asam humatnya ini, di sini saya cukup menggunakan 2 sendok makan ya. 2 sendok makan per 20 liter air. Nah, ini 2 sendok makan sudah cukup ya, sahabat tani semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan pengadukan lagi. Nah, setelah diaduk, kemudian kita lakukan pengaplikasian ya, sahabat tani semua. Nah, di sini
saya bagikan juga mengenai cara pengaplikasian ya sahabat tani, karena untuk cara pengaplikasiannya itu berbeda dengan yang tahap pertama kemarin, yaitu yang 4 interval ya, ataupun 4 kali pemberian, yaitu fosfat dan juga asam amino. Kalau yang pertama itu kan diberikan di bawah batangnya langsung ya sahabat tani semua, karena memang kondisi perakaran waktu itu masih pendek ke lubang pupuk susulan. Dan untuk kali ini pemupukan susulan ini itu diberikan di lubang pupuk susulan ini ya sahabat tani. Nah makanya ketika kita melakukan pelubangan itu langsung saja diberikan pupuk lubang 2 seperti ini, jadi agar supaya ketika kita melakukan pemupukan susulan seperti ini itu tidak mengganggu perakaran ya. Karena kalau tanaman sudah sebesar ini pasti akarnya sudah menjangkau ke sini ya sahabat tani semua, yang sehingganya kalau kita berikan di saat mendadak itu takutnya akan mengganggu perakaran. Nah, jadi untuk dosis per tanamannya ataupun per lubang pupuk susulan ini yaitu diberikan 1 gelas ataupun 200 ml ya per lubang pupuk susulan seperti ini sahabat tani. Nah, dan jangan lupa cabenya dibilangin makan yang banyak ya cabai biar tumbuh subur dan gemuk ya. Oke, jadi seperti itu tadi mengenai teknik cara pemupukannya ya. Jadi diberikan di lubang pupuk susulan dengan dosis 200 ml ataupun 1 gelas per lubang pupuk susulan. Nah kemudian untuk caranya nanti diberikan minimal 20 hari sekali ya sahabat tani semua. Jadi minimal 20 hari sekali, tapi akan lebih baiknya diberikan 2 minggu sekali ataupun 15 hari sekali. Dan nanti di 15 hari yang akan datang itu pupuknya sudah ganti lagi ya sahabat tani semua, karena itu sudah masuk fase generatif ya, ataupun menyongsong pembuahan. Nah jadi pembentukan bunga. Nah itu nanti untuk NPK nya diganti NPK yang dominan dengan kandungan kalium ya sahabat tani semua. Pokoknya nanti di pemupukan susulan selanjutnya nanti akan saya sebutkan juga mengenai pupuk yang saya gunakan ya sahabat tani semua. Dan untuk video kali ini, jadi intinya dalam video kali ini saya membagikan pemupukan wajib ya. Jadi ini yang saya terapkan langsung di tanaman saya. Jadi pemupukan wajib di usia 25 hari setelah tanam, untuk menyongsong ataupun memaksimalkan pertumbuhan batang, tunas, daun, dan pertumbuhan tunas batang pokok ya sahabat tani semua, agar supaya tidak macet. Dan nanti ketika memasuki fase generatif itu tanaman kita sudah benar-benar rimbun, sudah benar-benar siap semua ya untuk mengeluarkan bunga. Nah oke, jadi demikian tadi ilmu yang saya bagikan ya. Semoga ini bisa menjadi referensi edukasi untuk para sahabat tani semua. Tapi perlu digarisbawahi di sini bukan saya berniat untuk menggurui ataupun lebih pintar ataupun lebih berpengalaman. Tapi yang penting di sini saya membagikan ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya alami, yang saya buktikan langsung ke tanaman saya dan ke lahan saya. Nah semoga bisa memberi manfaat untuk sahabat tani semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.